wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Andini Permata Putri. Saya Marisa Dewi. Saya Naruto Iza. Saya adalah Putri Andika. Di sini kami akan menjelaskan perkembangan teknologi IPv6 pada teknik komputer dan telekomunikasi atau TJKT. Pengertian IP address. IP address merupakan sebaris angka yang dimiliki setiap perangkat seperti komputer, laptop, ponsel, dan lainnya terhubung dengan koneksi internet. IP address memiliki dua jenis, diantaranya yaitu IPv4 dan IPv6. IP tersebut memiliki keunggulan tersendiri. 1. Memudahkan pencarian di jaringan internet. 2. Penggunaan IP address secara gratis. 3. Pemasangan IP address sangat mudah. 4. IP address terlihat lebih stabil dan cepat. 5. IP address dapat diterapkan dalam sistem keamanan. Pembagian kelas IPv4. Dalam kelas A, oktet pertama atau desimal adalah 1 sampai 126. Oktet pertama pada biner seperti ada di tabel. Rank IP address seperti pada di tabel juga. Penggunaannya dalam skala besar. Dalam kelas B, oktet pertama atau desimalnya adalah 127 sampai 191. Oktet pertama atau biner seperti di tabel. Rank IP address juga seperti di tabel. Penggunaannya skala menengah. Untuk kelas C, oktet pertama atau desimal 192 sampai 233 dan oktet pertama biner juga seperti di tabel. Rank IP address seperti di tabel. Penggunaannya skala kecil. Untuk kelas D, oktet pertama atau desimal 224 sampai 239. Oktet pertama atau binernya seperti di tabel. Rank IP address-nya juga seperti di tabel. Penggunaannya multicast. Untuk kelas C, oktet pertama atau desimalnya 240 sampai 255. Oktet pertama atau biner seperti di tabel dan rank IP address juga seperti di tabel. Penggunaannya eksperimen. Contoh 192.168.10.1 termasuk kelas C. Mengapa demikian? Karena oktet pertamanya yaitu 192 sampai 223 dan angka 192 termasuk kelas C. IP address kelas A, network ID-nya adalah angka pada oktet pertama dan host ID-nya adalah angka pada 3 oktet berikutnya. Setiap segmen jaringannya adalah sekitar 61.77.216 host atau 256 kali 256 kali 256. Pembagian kelas subnetting. Kelas A, subnet mask 25.00 CDR/8 255.128.0.0/9 255.192.00 CDR/10 255.224.00/11 255.240.0/12 255.248.0/13 255.151.0/14 255.254.0/15. IP address kelas B biasanya digunakan pada jaringan dengan skala menengah. Network ID-nya adalah angka pada oktet pertama dan kedua, dan host ID angka pada oktet ketiga dan keempat. Jumlah host pada setiap segmen jaringannya adalah sekitar 65.536 host, 256 kali 256. Segmen jaringan dengan IP address kelas B. Segmen ke-1, rank IP address 127.0.0.0 sampai 127.0.255.255. 2. 127.1.0.0 sampai 127.1.255.255. Sampai segmen ke-256. 128.255.0.0 sampai 127.255.255. 257 129.0.0.0 sampai
9.0.255.255 seterusnya. IP address kelas C. 1 biasanya digunakan pada jaringan dengan skala kecil. 2 network nya adalah angka pada oket pertama, kedua, dan ketiga, sedangkan host ID-nya adalah angka dan oket terakhir. 3 jumlah host pada setiap segmen jaringannya adalah 256 host. Segmen jaringan dengan IP address kelas C. Segmen ke-1, ring IP address 192.0.0.0 sampai 192.0.0.255. 2 192.0.1.0 sampai 192.1.0.255 dan 256.192.0.255.0 sampai 192.0.255.255 sampai ke 256.192.0.255.0 sampai 192.0.255.255 257.192.1.0.0 sampai 191.1.0.255. Mengenal subnetting IPv4. IPv4 merupakan versi pertama IP address yang paling banyak digunakan. Versi ini mengutamakan alur pengiriman data yang paling memungkinkan, tetapi tidak menjamin kualitas pengiriman data atau layanan, memudahkan pengelolaan jaringan komputer atau sistem administrator, network administrator maupun pengguna biasa. Pembagian kelas subnetting. Kelas A, subnet mask 25.00 CDR/8 255.128.0.0/9 255.192.000 CDR/10 255.224.000/11 255.240.0.0/12 255.248.0.0/13 255.151.0.0/14 255.254.0.0/14. Kelas B, subnet max 255.255.0.0 CDR/16 255.255.128.0/17 255.255.192.0/18 125.255.224.0/19 255.255.240.0/20 255.255.248.0/21 255.255.252.0/22 255.255.254.0/23. Selanjutnya kelas C, subnet mask 255.255.0/24 255.255.255.128/25 255.255.255.192/26 255.255.255.24/27 255.255.255.240/28 255.255.255.248/29 255.255.255.255.252/30 255.255.255.254/31. Perhitungan subnetting. Jumlah subnet 2 pangkat X di mana X adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet max atau 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet 2 pangkat Y dikurangi 2, di mana Y adalah kebalikan cari X ya, dari X yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62 host.
blok subnet 256 dikurangi 192 atau nilai oktet terakhir subnet mas sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128 dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0,64.128.192. Contoh soal 1. Subnetting apa yang terjadi pada IP address kelas C 192.168.1.0 atau 27? Jawaban. Subnet max dari 192.168.1.0 atau 27 adalah 111 sampai seterusnya atau 255.255.254. Maka satu jumlah subnetting 2 pangkat 3 adalah 82 subnet. 2. Jumlah host 2 pangkat 5 sama dengan 30 host tiap subnet. 3. Blok subnet 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Selanjutnya tinggal ditambahkan saja dengan 32 sehingga 32 ditambah 32 sama dengan 64. 64 ditambah 32 sama dengan 96. 96 ditambah 32 sama dengan 128 dan seterusnya. Sehingga blok subnet yang valid adalah 0. Pasti ada 32, 64, 96, 128, 160, 192, dan 224. IP address versi 6. IP address versi 6 merupakan singkatan dari Internet Protocol versi 6. IPv6 merupakan perkembangan dari IP versi 4 dengan kemampuan memberikan alamat internet yang jumlahnya sangat banyak dengan kemungkinan tidak terbatas dikarenakan IP versi 6 memiliki 128 bit. Perbedaan IPv4 dan IPv6. Kapasitas IPv4 32 bit, IPv6 128 bit. Ukuran header IPv4 22 oktet, IPv6 40 oktet. Konfigurasi IPv4 manual, IPv6 otomatis. Mobilitas IPv4 terbatas kemampuan roaming, IPv6 tetap terjaga. Routing IPv4 menurun, IPv6 efisien. Dipergunakan IPv4 1981, IPv6 1999, IP security, IPv4 opsional, IPv6 mendukung. Routing IPv4 performa routing menurun seiring dengan membesarnya ukuran tabel routing, penyebabnya pemeriksaan header MTU di setiap router dan hop switch. IPv6 dengan proses routing yang jauh lebih efisien dari pendahulunya. IPv6 memiliki kemampuan untuk mengelola tabel routing yang besar. Mobilitas IPv4 dukungan terbatas mobilitas yang terbatas oleh kemampuan roaming saat beralih dari satu jaringan ke jaringan lain. IPv6 memiliki kebutuhan mobilitas tinggi melalui roaming perkembangan aplikasi-aplikasi. Keamanan yang pertama, IPv4 meski umum digunakan dalam mengamankan jaringan IPv4, header IPsec security merupakan fitur tambahan pilihan pada standar IPv4. Yang kedua, IPv6. IPsec atau security dikembangkan sejalan dengan IPv6. Header IP security menjadi fitur wajib dalam standar implementasi IPv6. Ukuran header IPv4. Ukuran header dasar 20 oktet ditambah ukuran header optionsi yang dapat bervariasi. IPv6. Ukuran header adalah 40 oktet. Sejumlah header pada IPv4 seperti identification flag, segment offset, header, checksum, dan patching telah dimodifikasi. Header checksum IPv4 termasuk header checksum yang diperiksa setiap switch atau perangkat lapis ketiga sehingga menambah delay. IPv6 proses checksum tidak dilakukan setingkat header melainkan secara end-to-end. Configuration IPv4. Ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi dilakukan secara manual. IPv6 memiliki fitur stateless auto configuration di mana ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi dilakukan secara otomatis.
kualitas layanan. IPv4 memakai mekanisme best effort untuk tanpa membedakan kebutuhan. IPv6 memakai mekanisme best level of effort yang memastikan kualitas layanan. Kesimpulan, suatu identitas numerik yang dilabelkan kepada suatu alat seperti komputer, router, atau printer yang terdapat dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan internet protokol sebagai sarana komunikasi. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.